Halo teman-teman, di sini ada power supply Polytron 32 inch. Ini untuk 32 inch, tapi 22 sama 24 nya juga kadang seperti ini. Dan di sini Polytron ini menggunakan drive IC 0B2263. Jadi video ini bisa juga dijadikan referensi untuk power supply yang desainnya mirip seperti ini, yang menggunakan 0B2263. Biasanya juga di power supply yang menyatu sama mainboardnya mirip seperti ini. Nah, jadi bukan hanya untuk power supply ini, tapi bisa juga dijadikan referensi untuk beberapa power supply yang desainnya mirip seperti ini. Oke. Jadi power supply-nya ini kerusakannya mati total. Nah, di sini ada fuse, jelas kita ukur dulu fuse-nya putus apa enggak. Putus ya, putus. Oke, kemudian penyebab putusnya pasti ada yang short, salah satunya bagian sini, ini fade-nya. Nah, ini fade-nya short, kemungkinan fade-nya short, bisa juga dari dioda ini, tapi itu jarang. Fade-nya short, nah, kita juga ukur bebannya. Penyebab fade short biasanya dari beban juga. Kalau bebannya short, nah ini short. Ini posisi seperti ini stroke-nya. Nah, ini short, ini hitam di sini, ini short. Salah satu dari kelima ini pasti ada yang short, minimal salah satu. Bisa juga pernah juga dapat hampir seluruhnya yang short, hanya satu saja yang tidak short. Nah, kita perbaiki bagian bebannya dulu, cari yang mana salah satu dari kelima ini yang short. Nah, jadi kita lepas kaki, salah satu kakinya. Kelima ini kita lepas salah satu bagian kakinya, bagian depan ini boleh, kelima-limanya. Oke, sudah lepas. Dan sebenarnya cara mencari dioda yang short ini banyak cara, dari teman-teman lain juga banyak cara. Ada yang kasih tegangan di bagian sini, nanti diraba mana yang panas, itu yang berarti yang short. Tapi di sini saya coba cara lama, cara manual saja. Oke, kita ukur. Nah, kalau pengalaman saya ukurnya pakai kali 1 kilo. Kenapa? Karena kadang kalau kita ukur, kalau pakai kali 1 kilo biasanya nanti kelihatan yang mana dioda yang sudah mulai short. Jadi kita tidak tertipu. Kalau cuma pakai kali 1 atau kali 10, itu nanti tidak terbaca mana yang dioda yang short halus, istilahnya short halus. Jadi saya pakai kali 1 kilo, jadi kelihatan mana dioda yang akan short. Nah, ini aman, ini jelas short ya. Kemudian ini aman juga, ini aman. Nah, ini juga aman. Jadi kalau nanti saat
saat teman-teman mengukur pakai 1 kilo dan ada saat mengukur seperti ini dan jarumnya naik sedikit saja seperti ini. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini itu gerak sedikit ya, ini gerak sedikit. Yang lain sama sekali tidak gerak, sama sekali tidak gerak. Ini gerak sedikit. Ini sebaiknya diganti juga. Kenapa? Mungkin saat ini tidak diganti, saat dites mungkin nyala, tapi dalam beberapa waktu, misal 1-2 jam, tiba-tiba rangkaiannya diodanya ini short lagi. Jadi sebaiknya diganti jika sudah bergerak sedikit saja seperti ini. Yang lain, yang ini normal ya, ini sama sekali tidak bergerak. Atau lebih amannya semuanya diganti. Lebih amannya semuanya diganti. Nah, di sini saya belum mengganti, saya coba perbaiki dulu. Nah, ini dipasang saja yang tidak short, dan 2 ini biarkan seperti ini, atau sekalian dicabut, dilepas boleh, dilepas saja. Nah, buat teman-teman yang suka call job atau servis panggilan, sebaiknya menyediakan atau menstok dioda seperti ini. Nah, ini juga sering ditemui di power supply Samsung. Banyak yang dioda seperti ini yang rusak di power supply Samsung. Nah, di sini saya hanya memasang 3 dulu. Biar tidak usah diganti dulu ini. Tapi kalau sudah perbaikan sudah selesai, kita harus ganti yang baru. Nah, ini di sini saya pasang 3 dulu, kemudian ukur short apa enggak. Nah, ini kalau naik sedikit ketika dipasang di board itu tidak masalah. Ini kalau sudah dipasang di board naik sedikit, jarumnya gerak sedikit, tidak masalah. Oke, sini sebagian sini tidak ada yang short lagi. Oke, tidak ada yang short bagian sini, bagian sekundernya. Nah, kita pindah ke primer tadi. Jadi ini short, yang pasti setnya diukur short. Kita cabut dulu. Memang shortnya dari fed atau bukan, karena biasanya juga yang short itu di kapasitornya ini. Hanya saja kita tidak bisa lihat. Kita cabut dulu, kita cabut saja. Di sini lagi hujan teman-teman, mungkin agak sedikit terganggu suara saya dengan suara hujan. Nah, kita ukur setnya. Short, oke, setnya positif short. Kemudian ini
Nah, kita ukur lagi short apa enggak ya. Nah, saya mau ukur dioda yang ini, dioda penyara primer ini kadang short. Jadi jangan tertipu, jangan langsung pasang fade-nya, langsung ganti fade-nya. Kita ukur dulu ini. Ini kalau normalnya ini tidak short, tapi beberapa kali dan banyak kali saya temukan power supply ini dioda penyiar primernya ini salah satu atau dua yang short. Jadi sebaiknya kalau ketemu yang short itu diganti semua dioda ini. Ini aman ya, ini aman, tidak short. Nah, itu satu. Kemudian ini biasa juga pecah. Ini biasa juga pecah. Nah, kemudian jelas fuse-nya putus tadi. Kemudian kita ukur di elko, kaki elko ini atau ini elko ini, dia prop hitam di kaki plus elko dan prop merah di kaki minus. Nah, ini kalau gerak artinya dia short, ini positif rusak. Ini untuk mengukur IC drive 0B62 itu. Iya, 0B62. Ini ukur di sini, kalau dia gerak artinya ini short. Ini gerak sedikit saja, ini bisa jadi short dan tidak. Kemudian yang lainnya adalah transistor ini. Ini jenisnya PNP yang ini. Nah, ini PNP juga. Ini kadang ini rusak juga. Jadi nanti kalau teman-teman ganti ini ternyata masih short, ya kemungkinan ini yang rusak. Diukur di sini masih tidak ada tegangan, ini kemungkinan ini yang rusak. Dan itu nanti saya akan beri stripnya. Ini dibuang saja, tapi ada jalur yang digambar langsung. Ini rangkaian protektor untuk memproteksi dari parafet. Nah, ini jadi ini fuse-nya tadi putus. Kita jumper saja pakai yang kawat halus saja dulu, jangan yang tebal, atau jangan langsung ganti fuse. Ini yang halus, yang gampang putus. Jadi kalau masih ada korsleting di sini atau short di sini, jalurnya tidak turun pembatas, tapi ini yang putus. Ini jumper diode bekas dinamo. Nah, posisi seperti ini, posisi fade dicabut, kita colok. Saat posisi fade dicabut, kita ukur tegangannya. Kita cok ke listrik. Oke, posisi fade dicabut ya, dan IC drive tetap terpasang. Oke. Nah, ini tidak langsung putus, berarti rangkaian lain normal. Dioda ini, kalau ini langsung putus ya, dicek dioda yang tadi saya katakan itu, dan varistornya juga dicek. Nah, kita ukur tegangan yang jelas di kaki elko. Ini ada tegangannya sekitaran 300 volt. Terus di kaki fade tadi
ada juga tegangannya. Kemudian di kaki gate-nya, nah coba teman-teman perhatikan jarumnya. Normalnya ketika diukur di sini, jarumnya ini harus naik turun atau jarumnya goyang-goyang naik turun. Nah, itu normal. Tapi di sini jarumnya tidak naik turun, artinya IC drive-nya ini belum bekerja. Kalau dia bekerja, dia akan naik turun. Kemudian tadi di sini kita ukur di kaki elko, pas elko tadi di sini. Ini normalnya tegangan saya lupa sekitaran berapa, tapi ini drop sekali. Dia di atas 10 volt. Biasanya 10 sampai 20 volt ya. Kalau normalnya seperti itu. Ini drop, sangat drop di bawah 10 volt. Ini hanya 1 volt, sekitaran 1 volt, 2 volt, hanya sekitaran 2 volt. Jadi ini tidak normal. Kita buang tegangan, cabut dulu colokannya, kemudian kita buang tegangan di elko. Pakai kabel solder saja supaya tidak langsung meledak, atau bisa juga dilangsungkan, tapi itu akan membuat percikan dan suara besar. Oke, kita ukur dulu. Ada tidak tadi? Oke, sudah kosong. Nah di sini ketika kita ukur itu tidak short, hanya gerak sedikit saja, tidak short, tapi tegangan di sini drop. Jadi kemungkinannya IC drive ini short halus. Jadi ketika ada beban, kemudian dia baru short. Jadi kita lepas dulu. Lepas dulu seperti ini. Kemudian kita ukur lagi. Jadi kita gerak. Nah, kemudian kita cek power supply-nya. Kita ukur tegangannya. Ini tanpa beban di atas 50 volt itu normal. Tanpa beban di atas 50 volt itu normal. Ini sekitaran berapa volt ini? Di 70-an, sekitaran 70-an volt. Itu normal. Nah, jadi kalau seperti ini kita langsung ganti IC drive-nya. Kita kosongkan lagi tegangannya. Kita langsung ganti IC drive-nya. Oke, sudah terpasang dan kita pastikan kakinya tidak ada yang short.
kita ukur lagi. Nah, bandingkan sama yang tadi. Yang tadi saat kali 10 itu jarumnya ada agak gerak sedikit. Nah, ini sama sekali diam. Jadi di sini juga, ini pakai kali 1 pun dia diam, tidak gerak. Nah, perhatikan juga ini resistor yang lain, ukur juga resistor yang lain, apalagi kalau bekas sambaran petir pasti agak ada yang putus. Nah, ini juga kita harus ukur tadi sebenarnya. Sorry teman-teman, ini 10 ohm. Saya buang tegangannya dulu sebelum lakukan pengukuran. Jadi setiap kita melakukan, selesai dicolok, harus sebelum melakukan pengukuran atau melakukan apapun bagian primer itu, tegangan di elko besar harus dikosongkan. Ini harus diukur. Ini 10 volt R508, ini normal. Nah, ini juga, ini kadang putus, ini tidak. Ini diodanya normal, tidak short. Oke, ini kadang putus tapi jarang sebenarnya, hanya saja apalagi kalau sudah sambaran petir pasti itu putus. Terus ini 1 kilo, nanti baca di bodinya saja. Ini 1 kilo. Nah, ini juga tadi saya lupa juga ukur. Ini resistor source-nya lewat. Resistor source-nya harus diukur juga sebenarnya. Jadi ini kali 1 saya agak error, tidak baterainya short. Ini 1 ohm di paralel ada 3, ini 1,5. Jadi ini di bawah 1 ohm. Ini nilainya sekitar 0, sekian normalnya. Nah, kemudian ini harus diukur putus atau tidak. Ini tidak ya, ini tidak. Sebelum pasang FET harusnya diukur ini. Kalau tadi ini putus dan saya pasang FET dan saya colok, pasti FET-nya short lagi. Nah, kemudian ini 1 kilo, ini 220 ohm, ini 1 kilo, ini 1 kilo, ini 104, ini resistor sebagai ini 10 kilo, ini 100 kilo maksud saya, ini 100 kilo, ini resistornya 100 kilo, ini aman, normal. Oke, lanjut kita cok dan ukur tegangan pada elko ini. Nah, ini naik, ini goyang-goyang sudah. Ini 10 volt, sekitaran 12 volt. Kemudian digeser, kita ukur, pindahkan sekarnya ke ini. Nah, normalnya seperti ini. Jarum akan goyang-goyang buat gerak naik turun. Ini sudah normal. Seperti ini, sudah normal. Nah, kasus selanjutnya, kalau sudah ganti IC drive dan ketika dicolok tanpa FET di sini ataupun dengan FET, di sini tegangannya tetap drop, di sini tetap drop, padahal sudah IC drive yang baru. Yang masalah itu di rangkaian proteksinya ini. Ini sebenarnya ini hanya rangkaian tambahan. Di power supply line atau di skema aslinya tidak ada rangkaian ini. Nah, di sini saya buang tegangannya, resistornya. Saya buang resistornya yang R520.
ini cabut saja lebih bagus. Mau cabut satu ini atau sebelahnya juga sama saja. Dan saya taruh di pinggir dulu. Kemudian ini di jumper langsung ke kaki sebelah sini. Ini jalur ke kaki gate FET. Ini outnya dari IC ini di pin 6, jumper langsung. Nah, kebanyakan ketika ganti IC drive ini tetap tidak mau keluar tegangan sekunder dan dikur di sini drop. Nah, ini masalahnya di sini. Ada juga yang tidak drop, tegangan di sini tidak drop tapi tegangan sekunder tidak keluar dan ini tidak berdenyut. Itu masalahnya juga di sini. Nah, kemudian ini juga kapasitor ini biasanya juga setengah short. Ini kadang juga setengah short. Ini kalau tidak short tidak usah dicabut, tidak usah dicabut. Oke, seperti ini. Jadi di short langsung, disambung langsung di jalur ini. Nah, kita ukur. Dan ini tegangannya di sini goyang atau berdenyut, naik turun, berdenyut. Nah, kemudian kita pasangkan lagi tegangannya ya. Kita pasang FET. Di sini FET aslinya adalah K7A65D. Kita ganti pakai persamaannya 7N65. Bisa juga teman-teman ganti dengan nilai yang lain, tapi usahakan tidak jauh dari nilai ini dan di atasnya. Semisal pakai 8A atau 8N65. Jangan pakai terlalu besar karena power supply-nya, FET-nya akan panas karena desain power supply-nya hanya untuk 7 ampere. Kita pakai 10 ampere. Kadang menurut teman-teman ini saya belum pernah coba karena saya selama ini hanya pakai 7 ampere atau 8 ampere. Menurut teman-teman ada yang FET-nya malah jadi panas, kita pakai 10 ampere malah jadi panas. Oke teman-teman, info lain, ini seringnya ini juga kapasitor ini yang rusak, short, pecah, kelihatan biasanya di bodinya yang seperti goresan atau kapasitornya pecah lah, makanya sehingga mengakibatkan fuse-nya putus, tetapi rangkaian lain atau komponen lain tidak ada yang short. Beberapa kali saya temukan seperti itu. Ini FET-nya 7R65 ya. Ini stok saya banyak, jadi untuk teknisi FET ini harus stok. Ya, si drive ini 0G93 juga banyak saya gunakan sebagai modifikasi di power supply tipe lain. Disesuaikan saja skemanya, dan ini menurut saya
drive yang sangat simple, yang gampang dibuat sebagai modifikasi untuk power supply lain yang drivernya beda, yang nomor IC-nya beda. Oke, sudah selesai. Kita coba. Cok, perhatikan fuse-nya putus atau tidak. Aman. Ini kita ukur langsung ke outputnya, terbalik ya. Nah itu 12 volt anteng, tidak drop, tidak naik turun. Nah kasus selanjutnya, kalau tegangan di sini naik turun, bagian yang sering rusak adalah bagian feedbacknya. Kalau tegangan di sini outnya naik turun, goyang-goyang atau naik turun atau berdenyut, itu rangkaian yang masalah adalah bagian feedback. Mana itu bagian feedback? Yang ini sering rusak. IC TL431 atau ini RS431 ini sering rusak. Kemudian ini couplernya, di sini couplernya 817 ini sering rusak juga, jadi yang menyebabkan tegangan outnya tidak stabil atau naik turun atau drop, tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu 12 volt. Kalau 12 volt itu semua power supply seperti itu ya, bukan hanya power supply ini. Jadi kalau tidak normal tegangannya, ini tersangkanya ini sama ini, atau kalau kena sambaran petir, cek juga resistor ini, kapasitornya, dan pokoknya semua bagian rangkaian feedback sampai ke IC-nya. Ini jalurnya pin 4 ini feedbacknya sampai ke pin 2 daripada IC drive 0B63 ini. Kapasitornya ini juga kadang short, ini kadang short halus. Ini kebanyakan short halus, jadi diukur tidak terlalu short, tapi sebenarnya dia sudah short atau short halus minimalnya. Ini rangkaian jalur feedbacknya. Terus ini couplernya, IC coupler. Terus ini TL431 ini yang sering masalah kalau tegangan outnya tidak normal atau berdenyut. Di sini tegangan outnya sudah normal dan stabil di 12 volt. Oke, jadi bagian power supply ini seperti itu masalah yang sering dihadapi di power supply ini. Saya pernah dapat power supply ini kasusnya ekstrim. Ini short, ini pecah. Kadang juga trafonya, tapi saya jarang menemukan trafo ini bermasalah. Trafo ini bermasalah, saya jarang menemukan. Saya selama ini mendapat satu kali saja trafo ini bermasalah. Dan kalau sudah ekstrim, saya sarankan jangan habiskan. Tapi oke. Ini nanti jangan lupa dipasang, diganti. Terus fuse ini diganti juga. Jangan lupa diganti juga. Pakai yang 3 ampere boleh, 2,15, tapi ini pakai 3 ampere atau 4 ampere boleh. Oke, di sini juga saya hampir lupa mengatakan kalau
Yang sering juga bermasalah di power supply ini adalah ini ada IC step down UP1707. Nah, itu sering bermasalah dan saya pernah bahas di video sebelumnya. Bisa ganti, bisa juga menggunakan step down. Oke. Sekian teman-teman, semoga saja video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang sering bermasalah pada power supply Polytron atau power supply lain yang sejenis. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat.